Tapi apa yang terjadi? Pisau itu tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Ibrahim kebingungan dan dia mencoba untuk membelah batu dengan pisau tersebut. Ternyata batu itu terbelah. Wah, Nabi Ibrahim semakin bingung. Dia bertanya kepada pisau, "Hai pisau, kenapa engkau bisa membelah batu tapi tidak mampu memotong leher?" Dengan izin Allah, pisau tersebut menjawab. Pisau pun berkata, "Wahai Ibrahim, engkau memerintahku untuk memotong, tetapi Allah memerintahku jangan potong. Mana mungkin aku menurutimu jika akibatnya aku durhaka kepada Allah." Assalamualaikum MS Kids. Wah, Hari Raya Idul Adha sudah dekat nih. Hari dimana kita memperingati kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam dengan ketaatannya yang luar biasa. Penasaran dengan kisahnya? Yuk ikuti perjalanan inspiratif bersama MS Kids di spesial edisi Idul Adha. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang mempunyai dua putra, yaitu Ismail dan Ishak. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk mengajak putranya Ismail dan Siti Hajar ke sebuah tempat yang sangat jauh dari rumahnya. Tempat itu merupakan sebuah lembah yang gersang dan tandus. Tapi Siti Hajar dan Nabi Ibrahim menerima perintah itu dengan ikhlas dan tawakal. Suatu hari, Ismail kecil menangis kehausan, sedangkan Siti Hajar kehabisan air sehingga tidak bisa menyusui Ismail. Kemudian Siti Hajar mencoba mencari air ke sana kemari. Beliau berlari bolak-balik dari bukit kecil Sofa ke Marwah sampai 7 kali, tetapi belum juga mendapatkan air. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membuat mata air di tempat tersebut. Malaikat Jibril datang dan menghendakkan kakinya ke tanah. Di tempat itu muncullah mata air yang jernih dan segar. Mata air itu kemudian dikenal dengan nama Zam-Zam. Seiring waktu, lembah tandus itu menjadi tempat yang ramai dan makmur. Banyak orang datang ke sana untuk mengambil air Zam-Zam. Akhirnya, lembah itu hingga saat ini dikenal dengan nama Mekah. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan dalam Al-Quran yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang makmur sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat.'" Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang baik hati dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberi julukan kepadanya kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga seorang yang kaya raya. Beliau memiliki banyak sekali hewan ternak. Ada sapi, domba, dan unta yang semuanya mencapai 12.000 ekor. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Tetapi Nabi Ibrahim tidaklah sombong. Pernah suatu hari ada seseorang bertanya kepada beliau, "Hai Ibrahim, siapakah pemilik hewan-hewan ini?" Ibrahim menjawab, "Semua ini milik Allah, tetapi saat ini diurus olehku. Tetapi jika Allah menghendakinya dan mengambil kembali, aku akan memberikannya. Jika putra kesayanganku pun diambil, aku juga akan memberikannya." Seiring berjalannya waktu, Nabi Ismail kecil tumbuh menjadi anak yang elok, rupawan, dan sekatan. Dia sudah bisa bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi
untuk menyembelih putranya Ismail. Nabi Ibrahim merasa sedih, bingung, dan ragu. Tetapi mimpi itu berulang sampai 3 kali berturut-turut. Nabi Ibrahim pun memberanikan diri untuk menceritakan mimpinya kepada Ismail. Lalu Nabi Ismail berkata, "Wahai ayah, laksanakan perintah Allah itu. Niscaya engkau akan mendapatkan aku sebagai orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim mengajak putranya Ismail ke Mina, lalu membaringkannya di atas batu yang besar dan mengikat tubuh Ismail. Ismail pun berkata, "Hai ayah, ikatlah tubuhku dengan kencang agar aku tidak bisa bergerak lagi. Asahlah pisaumu setajam mungkin untuk mempercepat penyembelihan. Sing-singkan lengan baju ayah agar tidak ternoda dengan darah, sehingga jika ibu melihat akan bersedih. Satu lagi ayah, jika ayah melihat anak-anak seusia saya, tolong ayah jangan hiraukan mereka agar ayah tidak selalu mengingatku." Kemudian Ibrahim meletakkan pisau di atas leher Ismail dan hendak memotong leher Ismail. Tapi apa yang terjadi? Pisau itu tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Ibrahim kebingungan dan dia mencoba untuk membelah batu dengan pisau tersebut. Ternyata batu itu terbelah. Wah, Nabi Ibrahim semakin bingung. Dia bertanya kepada pisau, "Hai pisau, kenapa engkau bisa membelah batu tapi tidak mampu memotong leher?" Dengan izin Allah, pisau tersebut menjawab. Pisau pun berkata, "Wahai Ibrahim, engkau memerintahku untuk memotong, tetapi Allah memerintahku jangan potong. Mana mungkin aku menurutimu jika akibatnya aku durhaka kepada Allah." Pada saat itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil kambing dari surga sebagai ganti kurban tersebut. Kemudian Allah berseru dengan firman-Nya untuk menghentikan pemotongan kurban tersebut. Allah melihat ketaatan dan keikhlasan mereka berdua. Allah meridhoi ayah dan anak itu. Setelah kembali dari surga dengan membawa kambing sebagai ganti kurban, Jibril kagum terhadap ketaatan keduanya. Jibril pun berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Nabi Ibrahim menyambung dengan kalimat, "La ilaha illallah wallahu akbar." Lalu Ismail menyambung dengan kata, "Allahu Akbar walillahilham." Kambing yang digunakan sebagai ganti kurban tersebut merupakan kambing kurban Habil, putra Nabi Adam alaihi salam, yang diangkat ke langit saat Allah memerintahkannya untuk melaksanakan kurban. Lalu dikembalakan di surga dalam waktu yang sangat lama. Peristiwa ini merupakan ujian keimanan dan ketaatan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Apakah beliau benar-benar mencintai Allah melebihi cintanya kepada apapun di dunia ini? Nabi Ibrahim menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Beliau benar-benar mencintai dan taat kepada Allah melebihi cintanya kepada apapun, termasuk cintanya kepada putra kesayangannya, yaitu Ismail alaihi salam. Nah teman-teman, inilah sejarah pertama kurban di hari raya Idul Adha. Selain kambing, binatang yang bisa dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, dan domba. Teman-teman, hari raya Idul Adha bukan hanya tentang daging kurban loh, tetapi lebih ke makna di baliknya, bahwa sebuah ujian yang dihadirkan oleh Allah kepada umatnya semata-mata untuk menguji keimanan dan ketakwaan umatnya, dan mengingatkan kepada kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama.
Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.